ada informasi bahwa bahan baku langsung dimasukkan di awal proses produksi dan biaya konversi dimasukkan seiring dengan tingkat penyelesaian. Lalu di departemen pengecatan kita juga punya informasi. Kita langsung skip ke bagian dimintanya di sini. Yang diminta adalah kita menghitung cost per equivalent unit, total cost to account for, dan assignment of cost. Jadi yang diminta tuh ini nih, cost per equivalent unit, lalu kalian diminta total cost to account for yang ini, sama assignment of cost. Assignment of cost itu yang di step 5. Nah, di sini kita diminta untuk bikin 5 step nih. Dengan menggunakan metode weighted average, serta buatlah jurnal terkait yang dibutuhkan. Jadi, kalau teman-teman lihat di sini, ini ada step 1, ada step 2, step 3, step 4, dan step 5. Ini tuh adalah step-step untuk kita mengerjakan proses costing ini. Nah, kita akan mulai dulu dari step yang pertama, yaitu yang mulai dari flow of production. Nah, jadi nanti template-nya itu akan seperti ini template-nya untuk yang weighted average. Nanti kalau misalkan kita ngerjainnya dalam bentuk Vivo tuh kita akan bahas di pertemuan minggu depan. Itu kita masih akan bahas proses costing dengan metode Vivo. Itu nanti formatnya akan beda di bagian step 2 dan nanti di bagian step 4 itu juga beda angkanya. Nah, jadi sengaja dibikinnya per minggu bahas satu biar teman-teman nggak bingung nih. Jadi minggu ini teman-teman pahamin dulu nih untuk yang weighted average, minggu depan baru kita akan bahas yang Vivo. Nah, untuk di ujian nanti itu kalian nggak bakal disuruh bikin 2, pasti cuma salah satu aja antara weighted average atau Vivo. Nah, tapi biasanya sih yang lebih sering keluar itu Vivo. Cuma nanti akan disampaikan lagi metodenya apa gitu untuk ujian. Nah, yang pertama kita akan mulai nih dari step 1-nya. Di step 1, ini adalah flow of production. Jadi di sini kita mau tahu nih, sebenarnya yang kita produksi sekarang berapa? Kita mau tahu nih. Nah, kita melihat dulu nih di informasi mengenai departemen yang pertama, ini kan departemen pemahatan dulu. Berarti kita lihat nih informasi dari departemen pemahatan. Di sini dikasih tahu bahwa PT Furniture itu mempunyai WIP awal sebanyak 10.000 unit. Berarti dia punya beginning WIP itu sebesar 10.000 unit. Nah, untuk di step 1, kita nggak hitung equivalent unit di sebelah sini. Yang di step 1 kita akan hitung di bagian physical unit aja. Nih, jadi kita akan masukin work in process beginning yang sebesar 10.000, kita akan masukin nih ke bagian work in process beginning. Masukin nih 10.000. Lalu, di soal dikasih tahu lagi bahwa perusahaan mulai melakukan pemahatan 15.000 unit kursi pada periode ini. Nah, berarti 15.000 unit ini adalah started during current period atau apa yang baru dilakukan oleh Departemen Pemahatan di periode ini. Jadi kan dia baru melakukan pemahatan nih sebanyak 15.000. Berarti di sini kita masukin nih 15.000. Sehingga di sini to account for atau total dari keduanya ini kita masukin nih 10.000 ditambah dengan 15.000. Nah, sehingga di sini jadi 25.000. Nah, lalu di soal ini dikasih tahu juga nih kalau selama bulan ini PT Furniture berhasil menyelesaikan 18.500 unit finished goods dan WIP pada akhir periode tersisa 6.500 unit. Nah, jadi ini step 1 udah selesai nih. Teman-teman step 1 bikin ini aja nih, work in process beginning, ditambah dengan started during current period, lalu kita masukin tuh account for di sini. Sebesar 25.000 totalnya. Nah, setelah step 1 selesai, kita lanjut ke step 2. Di step 2, kita akan pakai informasi yang tadi baru kita baca nih di sini. Bahwa PT Furniture berhasil menyelesaikan 18.500 unit finished good. Kalau misalkan dia udah berhasil nih, dia udah berhasil selesai. Kalau udah selesai, pada saat dia udah selesai dipahat, udah jadi kursi nih, ini kan berarti akan ditransfer ke departemen berikutnya, atau di sini departemen pengecatan, untuk dilakukan cat, biar si kursinya ini bisa langsung dijual nih ke pasaran. Nah, di soal ini dikasih tahu bahwa dia menyelesaikan 18.500. Kalau udah selesai, berarti kita akan transfer nih. Kita mau transfer ke departemen berikutnya. Makanya di sini adalah completed and transferred out in current period. Maka di sini kita masukin nih 18.500. Ini adalah jumlah unit yang ditransfer. Lalu di sini ada juga work in process pada akhir periode tersisa sebesar 6.500 unit. Nah, berarti di sini teman-teman bisa masukin work in process ending-nya itu sebesar 6.500.
Nah, sehingga di sini accounted for-nya teman-teman jumlahin antara completed and transferred out sama work in process ending. Nah, sehingga di sini kita dapat accounted for-nya adalah 25.000. Nah, jumlah dari step 1 nih, to account for yang ada di sini, dengan equivalent unit di sini, dengan accounted for yang ada di sini, itu nilainya pasti sama. Jadi kalau di atas to account for 25.000, accounted for di sini juga pasti 25.000. Nah, kalau di atasnya 20.000, berarti accounted for ini 20.000. Gitu. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian menghitung equivalent unit. Kita mau hitung nih ke equivalent unit. Yang pertama, kita hitung dulu dari completed and transferred out during current period. Kalau misalkan dia udah komplit dan dia udah ditransfer nih, dia udah komplit dan udah ditransfer ke departemen berikutnya. Berarti direct materialnya itu kan udah kepake semua nih. Jadi kan pada saat kita mau transfer barang ke departemen lain, berarti kan barang itu udah selesai. Barang itu udah selesai diproses, berarti direct material dan conversion cost-nya udah kepake semua nih. Udah selesai dia. Maka di sini kita masukin, di sini pasti 100%. Jadi teman-teman bisa langsung masukin 100% dikali dengan 18.500, atau sebenarnya kan sama aja kalau masukin langsung 18.500. Nah, jadi untuk yang completed and transferred out di sini, ini tuh equivalent unitnya pasti 100%. Yang udah selesai dan ditransfer. Karena kalau kita transfer ke departemen lain, berarti barang itu udah selesai nih. Berarti di sini untuk direct materialnya udah selesai. Conversion cost-nya juga udah, karena udah kita transfer ke departemen yang lain. Nah, sekarang kita lihat dulu nih di sini ya. Kita punya degree of completion. Ini ada bintang 1, itu untuk WIP awal atau WIP beginning. Yang bintang 2 di sini, ini untuk yang WIP akhir atau WIP ending. Nah, di sini kita lihat nih, bahan baku langsung dimasukkan di awal proses produksi. Dan biaya konversi dimasukkan seiring dengan tingkat penyelesaian. Nah, ini maksudnya bahan baku itu dimasukinnya nggak cuma bisa di awal proses produksi, tapi bisa juga di tengah-tengah. Jadi misalkan nih, kalau misalkan teman-teman mungkin bisa dibayangin ya, kita ada di perusahaan yang produksi snack. Pada saat kita produksi snack itu kan nggak bisa nih, snack nggak bisa dong kita masukin dari awal proses produksi karena belum ada tempatnya. Nah, maka kalau snack, kita harus bikin dulu nih tempatnya, kita harus bikin dulu bungkusnya. Nah, pada saat kita bikin bungkusnya, itu kan proses produksi udah berjalan tuh. Pada saat kita bikin snack itu, bungkusnya, itu kan proses produksi udah berjalan. Nah, di situ perusahaan yang tentuin nanti pada tingkat penyelesaian berapa persen nih si bahan bakunya mau dimasukin. Kalau misalkan kita ngomongin tadi snack, berarti kan bahan baku dari snack itu kan ya snack itu sendiri, ya kan? Nah, snack ini dimasukin pada saat kapan nih? Oh, pada saat si bungkusannya itu udah mencapai 50%. Pada saat tingkat penyelesaian produksinya tuh udah sampai 50%. Jadi pada proses produksinya udah nyampe 50%, packagingnya udah jadi nih. Nah, berarti direct material dimasukkan pada tingkat penyelesaian 50%. Gitu. Jadi snacknya dimasukin pada saat tingkat penyelesaian itu 50%. Baru kita masukin nih setelah si bungkusannya udah jadi. Kayak gitu. Atau kalau teman-teman mau lihat contoh lain mungkin aqua gelas misalkan. Aqua gelas itu kan bahan bakunya air. Bahan bakunya air kan. Nah, air itu kan nggak bisa dong kita masukin di awal proses produksi karena nggak ada tempatnya. Kita belum punya wadah untuk taruh si airnya itu. Nah, misalkan nih, berarti kan kita harus bentuk dulu. Kita harus bikin dulu nih, kita harus proses dulu tempatnya, gelasnya, kita harus proses dulu. Lalu nanti setelah kita udah masukin airnya, kita mau ditutup atasnya, di seal. Itu kan ada persentase masing-masing kan. Jadi misalkan tuh kalau misalkan aqua mungkin kita bikin dulu nih, kita bikin tempatnya. Berarti kan setelah tempatnya jadi udah 70% selesai nih. Tinggal dimasukin airnya, lalu kita tutup, baru dia jadi 100%. Kayak gitu. Jadi kalau di soal ini dia kan produksinya produksi kursi. Kalau produksi kursi itu kan bahan dasarnya kayu.
kayu itu kan pasti menjadi utamanya kan. Jadi dia bakal dimasukin di awal proses produksi. Kenapa? Karena pada saat kita mau bikin kursi, kita butuh kayu gitu. Jadi setiap perusahaan itu punya kebijakan masing-masing. Dia mau masukin direct materialnya di persentase berapa, di tingkat penyelesaian berapa, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan biaya konversi dimasukkan seiring dengan tingkat penyelesaian. Kenapa? Kenapa dimasukkan seiring dengan tingkat penyelesaian? Kenapa nggak langsung di awal? Karena teman-teman tahu kan bahwa biaya konversi itu terdiri dari direct labor dan juga manufacturing overhead. Pada saat kita memproduksi suatu barang, misalkan tadi kita ngomongin kursi. Pada saat kita proses produksi kursi, selama kursi itu masih diproses, kita kan butuh yang namanya direct labor. Direct labor kan nggak cuma di awal nih, ada kayu, direct labor langsung selesai. Nggak kan? Direct labor akan terus bekerja sampai kursi itu selesai. Begitu pula dengan manufacturing overhead. Manufacturing overhead misalkan, kita butuh nih biaya listrik untuk lampu di pabrik. Kita butuh nih biaya utilitas yang lain. Itu kan kita butuh terus berjalan sampai proses produksinya selesai kan. Jadi makanya kenapa biaya konversi itu dimasukinnya seiring dengan tingkat penyelesaian. Ya gitu. Nah, ini kan untuk yang tadi completed and transferred out, kita masukin tadi 100%. Sekarang kita mau cari nih, berapa work in process ending. Kalau work in process ending, teman-teman perlu perhatiin ini nih, degree of completion. Di mana DM itu biasa nggak pernah dikasih tahu nih, berapa. Jadi teman-teman yang hitung sendiri kayak gitu. Nah, di sini degree of completion DM kan ada tanya. Conversion cost 70%. Berarti si kursi yang lagi diproduksi ini kan dia setiap periode kan selalu ditutup kan. Jadi dia tuh setiap periode selalu ditutup. Misalkan nih, dia ngitung periode ini adalah untuk 1 bulan gitu. Misalkan 1 bulan. Dari bulan, misalkan bulan April gitu kemarin. Dari awal bulan April sampai dengan akhir bulan April, berarti 1 bulan full di bulan April, kita memproduksi sebanyak 15.000 nih. Kita mulai pahat 15.000 baru nih. Nah, tapi dari bulan sebelumnya, dari bulan Maret, itu kan pasti kita masih punya work in process beginning. Nah, ini nih, work in process beginning itu yang dari bulan sebelumnya, yaitu yang 10.000. Nah, di bulan ini kita tambahin 15.000. Nah, setelah itu, yang selesai di bulan ini ternyata ada 18.500 nih. Jadi dari yang tadi 10.000 dengan yang 15.000, kan kita punya berarti 25.000 kan. Nah, terus kita udah completed and transferred out, kita udah transfer nih, udah selesai semuanya 18.500. Nah, kita masih punya sisa work in process ending di sini sebesar 6.500. Berarti 6.500 ini itu merupakan jumlah unit atau jumlah kursi yang belum selesai diproduksi gitu. Jadi kursinya ini belum selesai dipahat nih, mungkin kakinya masih kurang 1 kaki kursinya, atau mungkin dia belum di finishing nih, belum dikasih alas atau apa kayak gitu. Jadi work in process ini sebenarnya udah berjalan, proses produksinya udah berjalan tapi belum selesai. Nah, makanya di sini dikasih tahu nih bahwa degree of completion-nya adalah 70%. Maksudnya proses proses produksinya itu baru sampai di tingkat 70%. Jadi dia tuh belum selesai 100% nih, baru 70%. Nah, sekarang kita mau lihat nih, bahan bakunya langsung dimasukkan di awal proses produksi. Kalau misalkan kita menghitung nih, dia dimasukinnya di awal proses produksi. Berarti kan pada saat tingkat penyelesaiannya sekarang 70%, berarti direct materialnya udah dimasukin. Kenapa? Karena kan direct material dimasukinnya di awal proses produksi. Berarti pada saat dia mencapai 1% aja, direct material udah masuk semua. Karena dimasukinnya di awal. Nah, sekarang kita udah di 70% nih. Work in process ending kita, barang setengah jadi kita, itu udah nyampe di tingkat 70%. Berarti direct materialnya itu udah masuk nih semuanya. Karena direct material udah masuk semua, maka di sini kita masukin nih 100% dikaliin dengan 6.500 atau dari physical unit kita. Maka kita dapat 6.500 untuk direct material.
Nah, conversion cost-nya jangan teman-teman langsung masukin 100%. Kenapa? Karena tingkat penyelesaiannya baru nyampe di 70%. Berarti di sini di bagian conversion cost ini kita masukin 70%. 70% kita kaliin dengan 6.500 atau dikali dengan physical unitnya. Nah, sehingga di sini dapat 4.550. Jadi kalau teman-teman masih bingung ini kenapa 70%? Karena di sini nih tingkat penyelesaian itu 70% untuk conversion cost. Nah, setelah kita udah hitung, maka sekarang kita bisa hitung nih equivalent unitnya. Caranya gimana? Caranya adalah dari yang direct material, berarti kita lihat dari yang 18.500, kita tambahin dengan yang work in process ending, yaitu yang 6.500. Sehingga di sini kita dapat 25.000. Sedangkan untuk yang conversion cost, kita jumlahin nih. Completed and transferred out 18.500 ditambah dengan work in process ending 4.550. Sehingga di sini kita punya 23.050 untuk equivalent unitnya. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya dulu? Atau ada yang masih kurang jelas konsepnya atau cara ngitungnya? Saya ngajarinnya kecepatan nggak ya, teman-teman? Agak kecepatan. Oh, agak kecepatan ya. Oke. Udah jelas belum ini, teman-teman? Atau ada yang mau diulang? Boleh ulang di material nggak sih? Di direct material yang mana? Itu kenapa bisa 100% sih? Oh, yang ini. Iya. Oke. Saya ulang di sini ya. Untuk kita menghitung equivalent unit, itu kita akan lihat dari tingkat penyelesaian dia. Kita bakal lihat nih, sekarang barang kita udah nyampe di tingkat penyelesaian berapa persen. Kalau misalkan dia udah komplit nih, dan dia udah komplit dan udah ditransfer ke departemen lain. Berarti kan barang kita udah selesai nih. Si conversion cost kita udah bebankan nih, kita bebanin 100%. Kenapa? Karena udah ditransfer. Kalau udah ditransfer, barang udah ditransfer, itu berarti kan dia udah pasti selesai. Dari departemen kita udah selesai nih, udah jadi bentuk kursi nih, tinggal dicat aja nanti di departemen pengecatan. Makanya di sini kita masukin 100% untuk direct material dan juga conversion cost-nya. Nah, direct materialnya di sini kenapa 100%? Karena kalau teman-teman lihat di bagian sini, bahan bakunya itu langsung dimasukkan di awal proses produksi. Jadi dia udah dimasukin langsung di awal proses produksi. Dan di sini kita lihat bahwa tingkat penyelesaiannya itu udah nyampe 50%. Nah, terus kalau misalkan udah nyampe 50%, berarti kan bahan baku udah dimasukin nih. Bahan bakunya udah dimasukin, lalu karena dia udah ditransfer juga, maka direct material kita bebanin 100% untuk yang completed and transferred out. Nah, kalau untuk yang work in process ending, kenapa di sini masukinnya 100%? Karena kita lihat bahwa penyelesaiannya, tingkat penyelesaiannya itu udah mencapai 70%. Jadi kalau misalkan nih, bahan bakunya itu kan dimasukin di awal proses produksi, dan dia langsung dimasukin seluruhnya. Jadi bahan bakunya tuh langsung dimasukin seluruhnya nih, dimasukin di awal proses produksi. Kalau sekarang tingkat penyelesaian kita udah nyampe di 70%, berarti kan direct material kita udah masuk nih, karena dia dimasukinnya di awal proses produksi. Jadi udah dimasukin semua, maka nilai dari direct materialnya ini kita bebanin nih semuanya, 6.500. 100% dari physical unitnya. Karena direct material itu dimasukkan seluruhnya di awal proses produksi. Sedangkan kalau conversion cost, karena dia itu dimasukkannya seiring dengan tingkat penyelesaian, maka dia akan persentase dia itu akan mengikuti si tingkat penyelesaiannya. Kalau dia 70%, berarti ya conversion cost-nya juga 70%. Kalau misalkan di sini 50%, berarti conversion cost-nya juga 50%. Nah,
direct material, ini tuh kalau teman-teman lihat soalnya, soal lain misalkan problem 5 atau problem 6, ini tuh direct materialnya nggak dimasukkan langsung sekali doang dan nggak di awal. Nih, jadi teman-teman lihat nih, dimasukkan 60% saat proses mencapai 40%, ditambahkan saat proses mencapai 75%. Nah, jadi kalau misalkan nih, mungkin biar teman-teman lebih mudah, sekarang kan kita di tingkat penyelesaian 70%. Kalau di soal dikasih tahu nih, bahan baku dimasukkan di tingkat penyelesaian 80%. Berarti kan kita belum nyampe nih, kita belum nyampe ke tingkat 80%. Berarti direct material itu belum dimasukin. Kalau direct material belum dimasukin, di sini nanti kita masukin 0 di bagian direct material. Kenapa 0? Karena kita belum nyampe nih ke 80%. Karena di perusahaan menentukan nih bahwa direct material akan dimasukkan di 80%. Sedangkan sekarang kita baru nyampe di 70%. Berarti direct materialnya itu belum dimasukin. Sehingga direct materialnya nanti di sini 0. Nah, tapi di sini beda nih. Karena ini di awal proses produksi, kita anggap aja misalkan di 1%. Bahan baku dimasukkan di tingkat penyelesaian 1%. Kalau dimasukinnya di tingkat penyelesaian 1%, berarti kan kita udah lewatin nih. Kita udah nyampe 70. Berarti 1 tuh kita udah lewatin. Nah, jadinya di sini kita masukinnya 100% seluruhnya. Kayak gitu. Udah jelas belum? Atau masih belum jelas? Udah sih, makasih sih. Oke. Ada yang masih mau tanya lagi? Ci, berarti bisa dibilang kalau misalkan direct material itu bakalan sama terus sama physical unitnya nggak, Ci? Nggak selalu. Nggak selalu sama. Jadi ini kebetulan aja nih sama. Karena di sini dia masukinnya langsung seluruhnya. Tapi kalau kamu lihat di problem yang lain, di sini, ini direct materialnya tuh dimasukkan dalam 3 tahap. Direct materialnya dimasukkan, yang di sini juga dimasukkan dalam 2 tahap. Itu nanti direct material nggak akan sama unitnya, pasti beda gitu angkanya. Kayak gitu. Ada yang masih mau tanya lagi? Oke, kalau nggak ada, kita akan lanjut ke step yang ketiga. Untuk step yang ketiga, di sini kita mau menghitung cost-nya nih. Kalau tadi kita masih menghitung unitnya aja, kita mau hitung ekuivalen unitnya. Sekarang kita mau hitung berapa sih cost-nya, sampai nanti kita mau hitung berapa cost per ekuivalen unitnya. Nah, kita mulai nih dari yang step 3. Dari step 3, ini kalau misalkan teman-teman mau isi step 3, ini teman-teman bisa lihat aja nih dari sini. Jadi di soal ini adalah angka yang akan dimasukkan ke dalam step 3. Jadi kalau misalkan nanti ujian misalkan, teman-teman takut nggak keburu nih, salin aja dulu nih cost-nya. Karena ini cost-nya udah pasti sama. Jadi teman-teman tinggal dimasukin aja nih. Jadi di sini untuk total production cost kita ikutin nih. WIP beginning itu ada 39.850.000. Berarti kita masukin di sini 39.850.000. Untuk yang cost edit in current period ada 79 juta. Kita masukin ini 79 juta. Lalu ada conversion cost di work in process beginning sebesar 15.350.000. Untuk yang cost editnya nggak dikasih tahu, kita dikasih tahu untuk yang direct materialnya. Yaitu ini sebesar 54 juta. Nah, kalau kayak gini, ini teman-teman bisa cari. Kita cari yang pertama direct material dulu nih. Total production cost itu adalah direct material ditambah dengan conversion cost. Jadi, ini masih sama kita biasa ngitung cost, yaitu direct material ditambah direct labor ditambah manufacturing overhead. Bedanya di sini direct labor dan manufacturing overhead digabung menjadi conversion cost. Nah, berarti sekarang kalau kita tahu nih production cost kita 39.850.000. Conversion cost kita 15.350.000. Berarti direct material kita selisihin nih. Total production cost 39.850.000 dikurang dengan conversion cost
15.350.000. Sehingga di sini kita ketemu nih nilai dari direct materialnya 24.500.000. Untuk yang conversion cost juga sama nih. Total production cost-nya 79 juta. Direct materialnya 54 juta. Berarti untuk mencari conversion cost, kita hitung aja nih dari total production cost dikurang dengan direct material. Sehingga di sini kita dapat conversion cost-nya sebesar 25 juta. Nah, untuk total cost to account for, teman-teman jumlahin aja dari work in process beginning ditambah dengan cost edit in current period. Sehingga di sini kita dapat untuk yang total production cost-nya keseluruhan adalah 118.850.000. Untuk yang direct material kita jumlahin nih 24.500.000 ditambah dengan 54 juta. Sehingga di sini jadi 78.500.000. Untuk yang conversion cost ini dari 15.350.000 ditambah dengan 25 juta. Sehingga di sini ada 40.350.000. Nah, ini untuk cost-nya. Lalu selanjutnya kita lanjut ke step 4. Di step 4 kita mau hitung nih berapa sih cost per equivalent unitnya. Nah, kalau kita mau cari cost per unit, berarti kita akan mencari total cost dibagi dengan berapa unitnya kan. Nah, cost yang dipakai di sini adalah cost yang total nih. Cost yang total. Jadi kita masukin di sini untuk yang direct material itu ada 78.500.000. Ini teman-teman ambil dari atas aja, dari yang ini. Lalu conversion cost-nya 40.350.000. Nah, lalu untuk yang equivalent unit, ini kita ambil dari yang tadi di step 2 nih. Yang ini. Jadi untuk yang direct material itu ada sebesar 25.000. Untuk yang conversion cost sebesar 23.050. Nah, ini adalah untuk equivalent unitnya. Berarti untuk cost per equivalent unit, ini kita tinggal bagi nih. Total cost-nya dibagi dengan equivalent unit dari periode ini. Berarti di sini kan 25.000. Nah, jadi ini kita masukin nih, dibagi dengan 25.000. Sehingga kita dapat nilainya adalah 3.140. Ini hasilnya kayaknya bulat. Nah, ini hasilnya bulat ya. Kalau misalkan nanti teman-teman ketemu hasilnya koma, itu dibulatin ke 4 angka di belakang koma. Sesuai yang diminta di soal ya. Jadi kalau ini kan diminta nih pembulatan 4 angka di belakang koma. Maka di sini kita akan bulatkan 4 angka di belakang koma kalau nanti ada yang koma. Nah, untuk yang conversion cost juga sama nih. Total cost-nya yaitu yang 40.350.000 kita bagi dengan 23.050 yaitu equivalent unitnya. Sehingga di sini kita dapat untuk yang conversion cost itu cost per equivalent unitnya sebesar 1.750,5423. Kayak gitu. Nah, ini untuk step 3 dan step 4. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Atau ada yang mau diulang? Kak, sorry Kak. Yang Kenapa? ini Kak, yang degree of completion yang DMCC 50% sama 70%. Itu apa Kak maksudnya Kak? Yang 50 sama 70 kenapa pakai yang 70 gitu? Oh, ini. Ini berarti untuk step 2 tadi ya, pas kita hitung equivalent unit. Nah, jadi kenapa kita pakai yang 70? Karena teman-teman lihat dari ini bintang nih. Yang awal, yang 50%, ini tuh untuk WIP awal atau WIP beginning. Nah, kalau misalkan kita pakai weighted average method, kita nggak begitu pusingin nih untuk persentase WIP awalnya. Nah, kalau misalkan nanti kita pakai FIFO method, atau kita nanti minggu depan, itu format jawabannya tuh nggak kayak gini. Dia ada beda di bagian step 2-nya. Sehingga persentase degree of completion untuk yang WIP beginning, ini nanti dipakai. Kalau sekarang kan kita nggak pakai nih 50%-nya. Kita cuma pakai ini buat menentukan, oh berarti direct material udah masuk nih, gitu kan. Nah, tapi nanti untuk di yang FIFO itu persentasenya akan kepake.
Karena di sini untuk di bagian yang completed and transferred out, karena dia pakai first in first out, berarti kita akan mulai dari WIP beginning dulu. Jadi WIP beginningnya kita akan ambil dulu semuanya, baru nanti kita tambahin dengan berapa yang dibuat di periode ini. Nah, kalau kita pakai weighted average, kita tuh nggak pusingin nih, dia mau diambil dari yang work in process atau yang started di periode ini. Jadi kita langsung gabungin semuanya di bagian completed and transferred out. Nah, tapi kalau misalnya dia pakai FIFO, nanti dipisah antara work in process-nya dengan yang started during period. Kayak gitu. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lengkap di minggu depan. Nah, sekarang kenapa kita pakai yang 70%? Karena 70% ini adalah tingkat persentase penyelesaian untuk WIP ending atau WIP akhir nih. Kalau teman-teman lihat bintangnya. Di sini bintangnya ada 2 nih, WIP pada akhir. Jadi degree of completion yang 70% ini tuh adalah informasi tambahan untuk si WIP akhir atau WIP ending. Sedangkan yang 50% ini untuk yang WIP awal atau WIP beginning. Nah, makanya kenapa di sini kita pakai 70%, karena di sini yang mau kita hitung adalah work in process ending, bukan beginning gitu. Kalau di soal selalu sama kan ya Kak? Kayak yang pertama itu buat WIP awal, terus yang kedua buat WIP akhir. Iya, biasanya selalu kayak gini kok. Oke, thank you Kak. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Kak, kalau Iya. pembulatannya nggak diketahui, ambil 2 di belakang koma kayak biasa ya Kak ya? 4. Kalau untuk yang materi ini, proses costing itu selalu bulatin 4 angka di belakang koma. Oh, untuk materi ini semua 4 angka di belakang koma ya? Iya. Tuh. Oke, makasih Ci. Oke. Masih ada yang mau tanya lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke step yang kelima. Nah, untuk yang step yang kelima, di sini kita mau hitung berapa sih cost accounted for atau cost yang sebenarnya dibebankan untuk unit-unit yang kita punya. Nah, di sini teman-teman lihat dari step 2 dan step 4. Nah, di sini assignment of cost itu ada 2 nih. Ada completed and transferred out, sama ada work in process ending. Nah, ini teman-teman langsung ambil aja nih dari yang sini. Kalau dilihat nih, completed and transferred out. Untuk direct material dari 18.500, untuk yang conversion cost 18.500 juga. Work in process ending juga sama. Direct material 6.500, conversion cost 4.550. Nah, cara kita mengassign atau kita mau bebanin biayanya, itu adalah kita lihat nih, di bagian direct material, yang completed and transferred out ada 18.500. Dengan cost per equivalent unitnya adalah 3.140 untuk yang direct material. Jadi di sini kita masukin nih 18.500 yang tadi di atas, yang di equivalent unitnya, kita kali dengan cost per equivalent unitnya di sini, yaitu 3.140. Nah ini kita masukin. Oke, di sini kita dapat 58.090.000. Nah, begitu pula untuk yang bagian conversion cost. Kita lihat di sini ada 18.500. 18.500 kita kalikan dengan cost per equivalent unitnya, yaitu 1.750,5423. Nah, sehingga di sini kita dapat 32.385.033. Nah, untuk yang di ujung nih, untuk totalnya, teman-teman jangan ambil dari yang sini, karena ini kan bukan total. Jadi totalnya teman-teman jumlahin ke samping aja. Dari yang direct material 58 juta, ditambah dengan yang conversion cost yang 32 juta. Sehingga dapat di sini 90.475.033. Nah, untuk yang work in process ending, sama juga nih. Kita lihat di atas. Equivalent unitnya untuk direct material ada 6.500. Jadi di sini 6.500 dikalikan dengan cost per equivalent unitnya, yaitu 3.140. Kita masukin di sini 3.140.
Untuk yang conversion cost, berarti kita lihat nih, dia punya 4.550. Di sini 4.550 dikali dengan cost-nya 1.750,5423. Nah, sehingga di sini kita dapat 7.964.967. Nah, untuk totalnya di sini berarti 20.410.000 ditambah dengan 7.964.967. Sehingga di sini kita dapat 28.374.967. Nah, sekarang kita jumlahin nih. Kita jumlahin yang completed and transferred out ditambah dengan yang work in process ending. Nah, sehingga di sini kita dapat untuk yang total 118.850.000. Untuk yang direct material juga sama, kita jumlahin 58.090.000 ditambah dengan 20.410.000. Maka di sini kita dapat direct materialnya tuh 78.500.000. Dan yang terakhir untuk conversion cost, kita lihat nih, kita tambahin yang 32 juta ditambah dengan 7 juta. Sehingga kita dapat 40.750.000. Nah, angka di step 5 itu sama nih dengan yang ada di step 3. Jadi total cost to account for di sini dengan total cost accounted for itu sama angkanya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang beda, bedanya sedikit, itu mungkin bisa jadi karena pembulatan yang ada di sini. Nah, cuma kalau bedanya udah jauh, itu berarti mungkin teman-teman ada yang salah ngitungnya. Kayak gitu. Nah, setelah udah sampai step 5, kita diminta untuk bikin jurnal juga nih. Nah, untuk bikin jurnalnya itu ada 2 ini. Nah, jadi teman-teman nanti bisa dilihat aja jurnalnya ada 2 ini, dan selalu seperti ini jurnalnya. Jadi yang pertama kita mau tahu berapa sih work in process untuk departemen pemahatan. Nah, caranya adalah kita lihat nih, yang terjadi di periode ini berapa cost-nya. Yang itu yang ini kan, yang 118.850.000. Ini. Kita masukin nih, 118 juta. Oh, maaf. Untuk yang cost ini, kita masukinnya dari yang cost yang terjadi. Ini ya. Cost yang terjadi di periode ini. Jadi, bukan cost keseluruhan, karena ini kan ada WIP begininya ya. Yang mau kita catat di sini cuma cost dari periode ini aja. Jadi yang akan kita catat itu adalah yang 79 juta ini. Lalu untuk yang direct material, kita ambil dari angka direct material, yaitu yang 54 juta. Dan untuk yang cash atau various account-nya, kita pakai yang direct labor dan juga MOH, yaitu yang 25 juta di sini. Jadi kita masukin 25 juta. Ini. Nah, ini untuk jurnal yang pertama. Jadi di sini kita mau catat bikin prosesnya. Ini sebenarnya mirip sama jurnal job costing kalau teman-teman masih ingat. Pada saat kita mencatat untuk penggunaan material, itu kan kita catat juga work in process pada material. Nah, ini juga sama nih, work in process pada direct material. Nah, cuma ini digabung langsung dengan yang direct labor dan juga MOH-nya. Nah, terus setelah kita udah bikin jurnal yang pertama, sekarang kita mau bikin jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua ini adalah jurnal untuk melakukan transfer biaya ke departemen berikutnya. Jadi sekarang kita kan ada di departemen pemahatan nih. Nah, dari pemahatan kita mau transfer ke pengecatan. Makanya work in process pemahatan kita pindahkan ke sebelah kredit, work in process pengecatan kita catat di sebelah debit. Nilainya sebesar berapa? Sebesar yang completed and transferred out secara total, yaitu yang 90 juta ini. Nah, jadi di sini kita catat nih, 90 juta 475.033. Ini adalah jurnal untuk yang kedua. Untuk yang kita transfer biaya dari departemen yang pemahatan jadi yang pengecatan. Gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya dulu? Untuk step 5 dan jurnalnya. Atau ada yang masih kurang jelas?
Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, saya akan lanjut ke yang departemen yang kedua, yaitu departemen pengecatan. Nah, jadi di sini sebenarnya konsepnya tetap sama. Kita mau hitung dulu berapa to account for-nya, kita mau hitung berapa equivalent unitnya, sampai nanti kita mau hitung cost juga kayak yang tadi. Bedanya di sini, dia ada kolom transfer in. Kenapa? Karena ini adalah departemen yang kedua. Jadi tadi kan kita udah menghitung di departemen yang pertama. Sekarang kita mau hitung berapa untuk yang departemen yang kedua. Caranya masih sama, kita mulai dari step 1. Step 1 adalah flow of production. Kita lihat di sini. PT Furniture mempunyai WIP awal sebanyak 1.200 unit dengan tingkat penyelesaian 90%. Selama bulan ini, PT Furniture berhasil menghasilkan 19.500 unit finished good dan WIP ending yang ada sebesar 200 unit dengan tingkat penyelesaian 60%. Lalu, di sini ada dikasih tahu bahwa ada cost-nya WIP beginning, cost edit during period, dan di sini direct material dimasukkan pada tingkat penyelesaian 40%. Nah, sekarang kita masukin dulu nih physical unitnya. Work in process beginning, katanya dia punya 1.200. Dia punya WIP awal sebesar 1.200. Maka kita masukin di sini 1.200. Untuk yang transferred in berapa? Nah, berarti teman-teman lihat nih dari yang atas. Yang tadi completed and transferred out berapa nih? Oh, ada 18.500. Nah, jadi 18.500 kita pindahin nih ke yang bawah. Kita masukin ke bagian transferred in, yaitu sebesar 18.500. Sehingga nilai dari to account for-nya adalah 1.200 ditambah dengan 18.500. Jadi ada 19.700. Nah, ini untuk yang step pertama. Untuk yang step kedua, kita lihat nih. Kita mau tahu berapa sih yang udah selesai dan ditransfer keluar. Nah, di sini katanya ada 19.500 unit. Kita masukin nih berarti 19.500. Dengan dia punya WIP ending itu sebanyak 200 unit. Jadi di sini kita masukin 200. Nah, jadi teman-teman di sini bisa lihat bahwa kalau kita jumlahin kedua ini, hasilnya tetap sama nih, 19.700. Jadi kalau misalkan tadi teman-teman ngitung yang step 2 dulu nih, biar dapat accounted for-nya baru dipindahin ke atas, itu juga hasilnya kan sama aja. Kayak gitu. Nah, sekarang kita mau masuk ke bagian yang equivalent unit. Untuk menghitung equivalent unit, kita mulai dari yang pertama, yaitu completed and transferred out during current period. Physical unitnya kan ada 19.500. Nah, tadi kan kita tahu nih, kalau dia udah complete dan udah transfer keluar, itu pasti udah 100% semuanya. Jadi teman-teman langsung aja dimasukin 19.500. Sini juga 19.500. Conversion cost juga 19.500. Nah, lalu ada nih work in process ending. Work in process ending, kita lihat lagi. Di sini ada transferred in. Kalau namanya transferred in, itu kan berarti kita dikasih barang, kita dikasih unit dari departemen sebelumnya. Nah, pada saat departemen itu dikasih ke kita, itu kan berarti ditransfer sebanyak 100%. Ya kan? Jadi pada saat dia udah ditransfer masuk ke kita, dan barangnya itu masuk ke tempat kita, itu udah 100% dari departemen sebelumnya. Makanya di sini untuk di bagian transferred in itu juga akan selalu 100%. Karena itu tadi yang kita terima dari departemen lain itu udah full 100%. Gitu. Jadi di sini transferred in-nya juga kita masukin 100% atau di sini 200. Nah, sekarang kita mau lihat nih untuk direct materialnya. Kita lihat di soal. WIP ending tingkat penyelesaiannya 60%. Ya. Di sini jadi WIP ending tingkat penyelesaiannya 60%. Direct material dimasukkan pada saat tingkat penyelesaian 40%. Berarti pada saat kita pada saat kita sekarang ada di 60%, itu berarti direct material udah di dalam, udah dimasukin nih sebanyak 40%. Bukan sebanyak 40%, tapi di tingkat penyelesaian 40%. Jadi sekarang kan kita ada di 60%.
Kalau kita ada di 60%, berarti kan 40% udah di belakang-belakang. Ya kan? Jadi direct materialnya udah dimasukin nih. Sehingga kita masukin lagi di sini untuk yang equivalent unitnya, berarti untuk WIP ending direct material itu 100%. Kenapa? Karena ini tadi direct material dimasukin pada saat tingkat penyelesaiannya 40%. Sekarang kita ada di 60%. Berarti direct materialnya pasti udah dimasukin. Itu sebesar 200. Karena dia bilang direct material itu dimasukin langsung seluruhnya di sini. Nah, untuk conversion cost, ini kan conversion cost itu kan selalu mengikuti tingkat penyelesaian. Berarti kalau misalkan di sini tingkat penyelesaiannya ada 60%, berarti untuk conversion cost-nya adalah 60% dengan 200. Sehingga di sini dapat 120. Sehingga kita bisa hitung nih, equivalent unitnya adalah untuk yang transferred in, berarti 19.500, ditambah dengan 200, kita dapat 19.700. Untuk yang direct material juga sama, 19.500 ditambah dengan 200, kita dapat 19.700. Dan untuk yang conversion cost, kita hitung 19.500 ditambah dengan 120. Sehingga di sini ada 19.620. Kayak gitu. Nah, untuk mencari equivalent unit ini, ada yang mau tanya dulu sampai sini? Atau ada yang masih bingung? Atau ada yang mau diulang penjelasannya? Oke, kalau nggak ada, berarti kita akan lanjut ke step 3. Untuk yang step 3, ini kita mau menghitung cost-nya. Jadi tadi kan kita udah menghitung berapa equivalent unitnya. Sekarang kita mau hitung berapa sih cost-nya. Nah, yang pertama, sama nih, kita akan masukin dulu cost dari yang ada di tabel. Jadi teman-teman bisa langsung masukin, di sini ada transferred in cost. Untuk WIP begini ada 15.750.000. Untuk yang direct material ada 28.240.000. Conversion cost ada 11.240.000. Lalu untuk yang cost edit during current period, itu untuk yang transferred in masih tanda tanya. Yang direct material 28.250.000. Untuk conversion cost 18.116.000. Nah, ini teman-teman jumlahin aja dulu nih yang work in process beginning. Ini kan bisa dijumlahin nih. Kita jumlahin dari transferred in, ditambah dengan direct material, ditambah dengan conversion cost. Sehingga di sini ada 55.230.000. Nah, untuk yang transferred in di cost edit gimana nih cara ngitungnya? Kita lihat lagi yang ke atas. Tadi di departemen pemahatan, pada saat kita mencatat jurnal ini kan kita mencatat pemindahan. Kita mau catat nih ada transfer nih dari pemahatan ke pengecatan sebesar 90.475.033. Nah, oleh karena itu ini akan menjadi cost edit in current period di bagian transfer in. Jadi cost yang ditransfer ke dalam departemen pengecatan itu adalah sebesar ini nih, sebesar 90.475.033. Jadi teman-teman masukin di sini 90.475.033. Ini. Nah, terus baru deh teman-teman jumlahin cost dari yang cost edit in current period. Jadi transfer in ditambah dengan direct material ditambah dengan conversion cost. Sehingga kita dapat 136.841.033. Nah, untuk total cost to account for, ini juga sama, dijumlahin aja. Jadi 55 juta ditambah dengan 136, kita dapat 192 juta. Untuk yang transferred in, 15.750 ditambah dengan 90.475.000.
Kita dapat hasilnya 106 juta sekian. Untuk yang direct material sama juga nih, 28.240 ditambah dengan 28.250.000. Maka kita dapat 56.490.000. Untuk yang terakhir yaitu conversion cost, jadi di sini 11.240.000 ditambah dengan 18.116.000. Nih. Nah, sehingga di sini ada 29.356.000. Kayak gitu. Ini untuk yang step 3. Nah, setelah itu kita mau hitung nih di step 4 ada cost per equivalent unit. Caranya, cost yang terjadi di periode ini ditambah dengan WIP beginning, berarti yang ini yang total cost to account for, ini kita pindahin nih ke bawah. Kita pindahin ke bagian cost incurred to date. Jadi yang di sini berarti ada 106.225.033. Yang direct material ada 56.490.000. Yang conversion cost ada 29.356.000. Untuk yang cost incurred to date. Untuk yang divide by equivalent unit of work, ini teman-teman masukin dari yang tadi, yang pertama kali kita hitung nih. Yaitu di bagian transfer in ada 19.700, di bagian direct material ada 19.700, dan untuk yang di bagian conversion cost ada 19.620. Sehingga untuk cost per equivalent unit, cara menghitungnya adalah cost yang terjadi, total cost yang terjadi dibagi dengan equivalent unitnya. Jadi kalau misalkan di sini berarti cost-nya 106 juta sekian, kita bagi dengan equivalent unitnya 19.700. Sehingga di sini dapat cost per equivalent unitnya untuk yang transfer in sebesar 5.392,1337. Untuk yang direct material sama juga nih. Cost-nya yaitu 56 juta sekian, kita bagi dengan 19.700. Sehingga kita dapat 2.867,5127. Nah, untuk yang terakhir conversion cost berarti di sini 29.356.000 dibagi dengan 19.620. Sehingga di sini kita dapat 1.496,2283. Gitu. Ini untuk yang cost per equivalent unitnya. Sampai di sini ada yang mau tanya dulu? Atau ada yang masih bingung? Ada yang mau tanya? Belum sih, lanjut. Oke. Belum sih. Oke, kalau belum kita akan lanjut ke step yang kelima. Untuk yang step yang kelima masih sama, kita mau hitung juga berapa total cost accounted for-nya. Nah, caranya sama nih kayak yang tadi. Kita lihat di sini. Di sini kalau dia adalah completed and transferred out, maka yang kita catat di sini adalah dari equivalent unit di bagian completed and transferred out. Jadi di sini ada 19.500 untuk yang transferred in, 19.500 untuk direct material, dan 19.500 juga untuk conversion cost. Karena dia kan completed and transferred out. Maka semuanya dimasukin. Nah, jadi di sini yang pertama adalah kita masukin nih 19.500 dikalikan dengan cost per equivalent unitnya, yaitu 5.392,1337. Nah, sehingga di sini kita dapat 105.146.607. Lalu untuk yang direct material sama juga nih, 19.500 kita kali dengan 2.867,5127.
Sehingga di sini ada 55.916.498. Nah, untuk yang conversion cost, kita lihat lagi berarti nih. Ada 19.500, kita kalikan dengan cost per ekuivalen dari conversion cost, yaitu 1.496,2283. Sehingga di sini ada 29.176.452. Nah, sehingga di sini kalau kita jumlahin completed and transferred out-nya, nih kita tambahin dari yang transferred in, direct material dan direct material dan conversion cost, kita akan dapat nilainya 190.239.557. Nah, lalu untuk yang work in process ending, berarti hitungannya nih 200, yaitu equivalent unitnya, dikali dengan cost per equivalent unitnya. Untuk transferred in berarti 5.392,1337. Lalu untuk yang direct material berarti ada 200 dikalikan, ini ya, 200 dikalikan dengan 2.867,5127. Sehingga di sini ada 573.503. Untuk yang bagian conversion cost, kita punya 120 dengan cost per equivalent unit 1.496,2283. Sehingga di sini ada 179.547. Untuk yang work in process ending, totalnya berarti ambil dari yang bagian transferred in, lalu bagian direct material, dan bagian conversion cost. Sehingga dapat 1.831.477. Nah, sehingga ini kalau dijumlahin, total cost to account for-nya, untuk yang bagian total dapatnya 192.071.033. Untuk yang bagian transferred in, ini kita jumlahin. Untuk yang complete dan transferred out-nya ada 105 juta, ditambah dengan work in process ending ada 1 juta. Maka di sini jadi 106.225.034. Untuk yang direct material, sama juga nih, 55 juta sekian ditambah dengan 573.000. Maka kita dapat 56.490.000. Nah, sedangkan untuk yang conversion cost, 29 juta tambah dengan 179.000. Sehingga dapat 29.355.999. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kan angkanya ada yang nggak sama nih, sama yang di step 3. Tapi dia tuh bedanya cuma dikit, kayak ini nih, kayak transferred in. Di atas dia belakangnya 33, di sini 34. Sama juga kayak ini, di sini dia 29.356.000, di sini 29.355.999. Jadi bedanya tuh tipis banget. Nah, kalau kayak gini, ini masih tergolong benar nih, karena dia ada selisih, tapi bedanya cuma dikit. Berarti beda di bagian pembulatannya aja mungkin, gitu. Nah, terus setelah kita udah bikin assignment of cost, kita udah bikin yang tadi step 4, sekarang kita mau bikin jurnal. Jurnal entry, berarti kita lihat nih, untuk yang ini sama, kita lihat dari cost edit in current period. Nah, cost edit in current period, ini kita masukin nih. Kita akan masukin work in process yang ini, kita masukin dari yang direct materialnya dulu nih, direct material yang 28.250.000 dan conversion cost-nya. Untuk nilai transferred in-nya, kita nggak jurnal lagi. Jadi yang kita jurnal cuma dari bagian direct material dan conversion cost-nya aja. Nah, berarti di jurnal ini kita masukin nih, direct material senilai 28.250.000. Untuk yang cash-nya, atau ini conversion cost-nya, kita akan catat dia sebagai dengan nominal 18.116.000. Di sini 18.116.000. Nah, sehingga totalnya kita jumlahin nih 28.250.000 ditambah dengan
18.116.000. Sehingga di sini ada hasilnya, yaitu di bagian work in process pengecatan ada senilai 46.366.000. Ini untuk jurnal yang mencatat cost-nya atau mencatat cost yang terjadi di periode ini. Nah, untuk jurnal yang kedua, kita mau catat juga nih jurnal kayak yang tadi. Nah, kalau yang tadi ini kan di jurnal yang kedua kita mau transfer nih dari Departemen Pemahatan ke Pengecatan. Nah, sekarang di sini karena di sini itu kita cuma punya 2 departemen, yaitu Departemen Pengecatan dan Pemahatan. Berarti pada saat si kursinya itu udah dicat, kita akan transfer dia ke Finished Goods Control. Jadi di sini jurnalnya adalah Finished Goods Control di bagian debit dan work in process pengecatan di bagian kredit. Nah, jadi di sini maksudnya mungkin kita udah bukan barang dalam proses lagi nih, tapi udah masuknya ke barang jadi yang udah siap dijual. Nilainya sebesar berapa? Sebesar yang tadi udah kita hitung nih, sebesar yang completed and transferred out, yaitu sebesar 190.239.557. Begini. Nah, ini untuk jurnalnya. Sampai sini ada yang mau tanya dulu untuk materi hari ini? Ini. Ada yang mau ditanyain dulu? Atau ada yang masih kurang paham? Karena minggu depan kita udah ganti ke metode yang FIFO. Jadi kita udah nggak bahas lagi yang weighted average gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Ya? Biasanya di UAS nanti selalu 2 departemen gini atau lebih lebih dari 2 departemen sih? Maksimal 2 departemen sih, jadi nggak pernah keluar lebih dari 2 departemen. Nah, cuma untuk proses costing ini sebenarnya yang akan keluar nanti di ujian itu bukan yang bentuknya kayak gini. Jadi nanti minggu depan kita akan bahas yang FIFO. Nah, 2 minggu depan itu nanti kita akan masuk ke materi baru, yaitu materi yang ada spoilage, rework, dan scrap. Nanti kita masih akan bikin juga nih laporan kayak gini, tapi nanti ada tambahan. Nah, jadi biasa nanti yang keluar tuh soal-soal yang kayak gitu. Jadi bukan yang cuma kayak gini aja, tapi yang udah ada spoilage-nya nanti. Nanti kalian akan pelajarin itu di 2 minggu dari sekarang. Ini tuh cuma untuk pengantar kalian aja. Jadi kalian tuh harus paham ini paham ini dulu, baru nanti bisa masuk ke yang berikutnya yang udah ada spoilage-nya kayak gitu. Jadi nanti untuk tipe soalnya kayak gimana, itu kalau teman-teman mau lihat nanti tipe soalnya tuh akan mirip-mirip dengan yang ada di modul di session 12 harusnya. Nih yang kayak problem 6. Problem 6 di session 12 nih, yang di halaman 26. Nah, nanti soalnya tuh akan mirip kayak gini nih. Jadi udah ada kerusakan, udah ada barang cacatnya gitu. Nah, itu nanti kalian baru belajar nanti di 2 minggu dari sekarang. Untuk yang sekarang masih yang kayak gini gitu. Jadi ini untuk dasarnya dulu nih, kalian belajar dulu dasarnya biar nanti kalau misalkan dibolak-balik angkanya atau diapain, kalian tuh ngerti gitu. Gitu sih. Cuma walaupun udah ada barang cacat, template-nya tetap kayak gini. Maksudnya pasti kayak gini. Bentuknya pasti kayak gini, cuma nanti akan ada tambahan di bagian step 2. Nanti ada spoilage di bagian sini. Di step 5 juga ada perubahan. Gitu. Oke, makasih, Ci. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Masih ada yang mau tanya? Udah nggak ada, Ci. Oke, kalau misalkan udah nggak ada yang hari ini dibahas, satu problem aja yang tadi. Ya kalau misalkan teman-teman udah nggak ada yang mau ditanyain, saya cek absen dulu tadi yang belum hadir. Agnes